Adik-adik siswa kelas 9 yang terkasih, salam jumpa kembali. Kami berharap video ini menjumpai adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video atau pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang arti selamat dan Allah adalah sumber keselamatan sejati atau yang sesungguhnya. Izinkan saya untuk menggarisbawahi beberapa poin di pertemuan atau video sebelumnya. Pertama, kita harus benar-benar paham arti keselamatan yang sesungguhnya. Arti selamat berarti berada bersama dengan Allah. Apapun keadaan hidup kita, baik kaya atau miskin, sakit atau sehat, tertimpa atau terhindar dari bencana, semuanya bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tetapi jika kita selalu berada dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah, atau berada bersama dengan Allah, kita bisa merasakan keselamatan dan kedamaian. Begitu juga entah kita hidup atau mati, jika kita berada dalam rahmat, maka kita masuk dalam kelompok orang-orang selamat. Jadi, harta kekayaan, magic, teknologi, dan kemajuan ilmu pengetahuan bukan merupakan definisi keselamatan yang sesungguhnya. Hanya Allah yang adalah sumber keselamatan sejati, karena dari Dialah kita berasal dan kepadanya lah kita akan ke sana. Video kali ini akan membahas tentang tanggapan kita pada Allah sang sumber keselamatan. Dalam buku paket atau guru-gurumu di sekolah bisa saja membagi pertemuan ini menjadi dua bagian, yakni beragama dan beriman. Tetapi kali ini saya mencoba membuat kedua subtema itu menjadi satu dengan urutan yang sedikit berubah, yaitu beriman baru beragama. Harapannya adalah pemahaman kita menjadi lebih urut, lebih runut, dan berkelanjutan. Membuka pembahasan ini saya akan mulai dengan kata wahyu. Apa itu wahyu? Sebenarnya di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas kata ini. Jadi begini adik-adik, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu melihat Allah, menyentuh Allah, mendengar Allah, mencium baunya Allah. Nggak ada satupun. Kenapa? Karena Allah itu hakikatnya tidak berwujud seperti kita. Indra manusia tidak mampu menangkap wujud atau bentuk Allah. Nah, melihat manusia jatuh dalam dosa dan hidup semakin jauh dari Allah, maka Allah yang tidak kelihatan itu, atau Allah yang tidak bisa kita alami dengan panca indera itu, kini menyatakan dirinya kepada manusia. Proses menjadi nyata ini penting, karena dengan demikian bisa ditangkap oleh indera manusia, sehingga manusia bisa mendengar dan merasakan Allah. Nah, proses Allah menyatakan dirinya inilah yang kita sebut dengan kata wahyu. Sejak dahulu Allah mewahyukan dirinya atau membuat dirinya nyata melalui para nabi. Jadi para nabi itu berbicara atas nama Allah, atau Allah yang menyuruh para nabi berbicara atas namanya. Karena kisah tentang para nabi itu ditulis dalam sebuah buku atau kitab suci, maka kadang kita melihat kitab suci adalah sebagai wahyu Allah. Sampai di sini paham ya adik-adik ya arti kata wahyu? Oh ya, ada tambahan. Di video sebelumnya, kita sudah mengatakan bahwa Yesus adalah wahyu Allah yang paling agung. Kenapa demikian? Masih ingat? Karena Allah sendiri hadir di tengah manusia dan langsung berbicara dengan manusia, tidak lagi melalui utusan atau perantara seperti para nabi. Yesus itu adalah Allah yang hadir dan nyata. Kalau para nabi berbicara mewakili Allah, kini dalam diri Yesus, Allah sendirilah yang langsung berbicara dengan manusia. Kata sederhana yang bisa mengartikan kata wahyu adalah Allah berkomunikasi atau hendak berkomunikasi dengan kita, mau menyapa kita. Pertanyaan selanjutnya adalah apa tanggapan kita pada Allah yang mau berkomunikasi dengan kita atau Allah yang hendak menyapa kita? Adik-adik yang terkasih, kita yang diajak bicara dengan seseorang pasti punya beragam reaksi. Kadang kita menanggapi dengan baik dan bahkan terlibat dalam sebuah pembicaraan atau diskusi yang hangat. Kadang karena kesibukan kita maka kita mengabaikan orang yang ajak bicara atau menanggapinya sekenanya saja sambil lalu. Atau kadang-kadang kita menghindar atau berpura-pura tidak dengar apa-apa. Nah, begitu juga kita terhadap sapaan atau ajakan Allah.
Tanggapan kita terhadap sapaan Allah atau reaksi kita pada usaha Allah yang hendak berkomunikasi dengan kita pun beragam. Ada yang menanggapi dengan baik, tetapi ada yang mengabaikan. Tanggapan kita pada komunikasi Allah atau sapaan Allah atau wahyu Allah adalah yang kita sebut dengan istilah iman. Jadi kata iman mengandung arti bahwa kita manusia menanggapi wahyu dari Allah atau kita manusia menanggapi komunikasi dari Allah atau sapaan Allah. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini kita bisa merangkumnya seperti ini. Wahyu adalah gerak komunikasi datang dari Allah dan iman adalah gerak komunikasi datang dari manusia yang menanggapi komunikasi atau sapaan dari Allah tersebut. Adik-adik yang terkasih, kita lanjut ke arti atau makna beriman. Iman adalah tanggapan kita pada sapaan Allah atau wahyu Allah. Beriman berarti cara kita menanggapi sapaan Allah itu. Karena kita yakin Allah itu baik, maka pertama, beriman tidak hanya sekedar tahu atau sekedar percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Kenapa kita harus berani melakukan? Karena kita tahu, kita yakin dan kita percaya bahwa Allah itu baik. Yang kedua, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan tadi bahwa Allah pasti akan memberi dan melakukan yang terbaik bagi manusia karena Allah itu baik. Yang dikehendaki Allah semata-mata kebahagiaan dan keselamatan manusia. Poin yang ketiga, sikap penyerahan diri secara total tersebut memungkinkan manusia untuk tidak tawar-menawar lagi memaksakan kehendaknya sendiri. Beriman berarti tidak ragu-ragu. Adik-adik yang terkasih, relasi manusia dengan Allah akan menjadi lebih nyata jika iman tidak hanya diungkapkan melalui doa maupun puji-pujian saja, tetapi juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari, terutama melalui perbuatan baik yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Orang dapat disebut betul-betul beriman bila ia sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari. Karena jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Yesus pun secara tegas mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini di antara kalian mungkin bertanya seperti ini. Oh, iman berarti menanggapi wahyu Allah. Lantas apa itu agama? Apakah agama dan iman itu sama? Jadi begini adik-adik yang terkasih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, tata kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Balai Pustaka 2001. Dari definisi ini kita bisa amati satu-satu. Mari. Yang pertama, dikatakan ajaran atau sistem yang mengatur. Jadi di sini semacam ada lembaga atau organisasi atau kelompok yang mempunyai aturan atau tata cara atau ketentuan tertentu. Yang kedua, mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan. Nah, jadi agama itu adalah sebuah lembaga yang mengatur tata keimanan. Berarti mengatur atau menata tanggapan kita pada wahyu Allah. Ingat, iman berarti menanggapi wahyu Allah. Di dalamnya sudah pasti ada tata peribadatannya. Poin yang ketiga, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berarti menata cara kita berelasi dengan sesama dan dengan alam sekitar. Jadi singkatnya gini, iman itu adalah gerakan datang dari manusia kepada Allah
Sedangkan agama adalah lembaga yang mengatur iman kita pada Allah dan sekaligus menata perilaku kita pada sesama dan lingkungan. Tentunya pasti sesuai dengan isi iman yang ada di dalam agama tersebut. Adik-adik yang terkasih, pada umumnya ada 5 unsur yang dimiliki oleh setiap agama, yakni yang pertama, jemaat. Umat beragama bukanlah kumpulan umat yang biasa. Yang mengikat mereka pada awalnya bukan organisasi, melainkan ikatan batin. Bagaimana ikatan batin itu digambarkan atau diterangkan? Berbeda pada masing-masing agama. Misalnya, umat Katolik merasa dirinya dipersatukan bukan hanya atas inisiatif atau upaya para umat Katolik saja, tetapi merasa Tuhan sendirilah yang mempersatukan mereka. Unsur yang kedua, tradisi. Salah satu unsur tradisi yang sangat penting dalam agama adalah ajaran yang diteruskan secara turun-temurun. Ajaran itu pada umumnya mengandung 3 bidang, ya. Ajaran keselamatan, ajaran moral, dan ajaran ibadah. Pada awalnya, ajaran keselamatan mengenai Allah dan hubungannya dengan manusia, kemudian mengenai sejarah dan organisasi, serta bagaimana melalui agama, orang dapat bertemu dengan Allah dan diselamatkan. Ini merupakan bagian yang khusus yang masing-masing agama berbeda-beda. Ajaran moral sering bersifat lebih umum karena mengambil alih banyak unsur dari kebiasaan etis masyarakat. Sebaliknya, ajaran mengenai ibadat biasanya sangat khusus dan kadang-kadang dipandang sebagai yang paling pokok. Tradisi ajaran itu biasanya diteruskan tidak hanya secara lisan, tetapi juga melalui buku-buku suci atau tulisan-tulisan suci. Unsur yang ketiga, peribadatan. Ibadat adalah kegiatan manusia. Ada yang melihat ibadat sebagai pertemuan antara Allah dan manusia. Ada juga yang membatasi ibadat pada ungkapan ketakwaan dan saling mengukuhkan iman di antara jemaat. Unsur yang keempat adalah tempat ibadat. Ada bangunan atau tempat tertentu yang dikhususkan untuk bertemu dengan Tuhan. Unsur yang kelima, ya, petugas ibadat. Masing-masing agama pasti punya petugas ibadat yang dianggap suci. Mengapa? Karena peribadatan itu sendiri adalah sebuah tindakan suci. Adik-adik yang terkasih, tahukah adik-adik, ternyata lebih dari separuh jumlah manusia di dunia ini adalah orang-orang yang beragama? Negara Indonesia mengakui adanya 6 agama dan adanya aliran-aliran kepercayaan. Jika ditanya mengapa orang-orang memilih beragama, inilah pada umumnya beberapa alasan mengapa orang memilih untuk beragama. Bukan hanya supaya di KTP-nya tertulis agama apa, ya. Alasan yang pertama, menemukan jawaban. Manusia itu cenderung selalu bertanya di mana dia berasal, untuk apa dia hidup, mengapa ada penderitaan, setelah kematian kita kemana, dan masih banyak pertanyaan yang lain. Nah, orang merasa dengan beragama, mereka menemukan jawaban atas pertanyaan hidup mereka. Itulah alasan mengapa mereka beragama. Alasan yang kedua, mencari perlindungan. Terkadang manusia mengalami kesulitan untuk berhadapan dengan sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari kemampuan dirinya sebagai seorang manusia biasa, seperti bencana, ancaman wabah, dan bahkan kematian. Agama hadir memberikan perlindungan dan peneguhan serta kekuatan yang bisa membuat manusia merasa lebih aman. Alasan yang ketiga, meneguhkan tata nilai. Melalui agama, segala nilai yang baik dan benar itu dihayati sebagai yang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan yang jahat dan yang salah selalu dianggap berlawanan dengan kehendak Allah. Maka manusia yang dianggap baik adalah mereka yang melakukan nilai-nilai yang berasal dari Allah, yakni yang baik dan yang benar. Agama menegaskan kebaikan itu sebagai yang datang dari Allah. Itulah mengapa orang memilih beragama. Alasan yang keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Manusia sudah menyadari bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Ada semacam kerinduan yang muncul akan sebuah kehidupan setelah penderitaan duniawi atau setelah kematian nanti. Dan agama menawarkan sebuah konsep dan mengajarkan tentang surga atau kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang fana ini. Adik-adik yang terkasih, terlepas dari keempat alasan orang beragama tadi,
Kita sebagai remaja Katolik harus tahu ini. Hidup beragama yang benar harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Dialah sumber cinta, penyelenggaraan kehidupan, sehingga hidup beragama hendaknya mengarah pada hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah dapat dilaksanakan melalui praktik-praktik pelaksanaan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan penghayatan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus kita sadari. Demikianlah adik-adik materi kita untuk hari ini. Maaf agak lebih panjang dari biasanya karena memang menggabungkan dua subtema. Mari kita lihat kembali beberapa poin materi hari ini dalam rangkuman berikut ini. Adik-adik yang terkasih, kali ini kita tidak melakukan refleksi bersama, namun ada satu pertanyaan untuk kita renungkan masing-masing. Apakah saya menjalani agama saya selama ini karena terpaksa? Atau karena dengan niat saya hendak membalas kasih Allah kepada saya? Sampai jumpa adik-adik, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.